dua kesugihan, sekaligus mahasiswa PPGPAI Daljab Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video UKIN pembelajaran, yaitu pada kelas 9 bab penyembelihan hewan kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas untuk pembimbing berdoa bersama. Apakah semuanya hadir hari ini? Afifah Zahra Tusifa. Oke. Alifta Eksa Wulandari. Alma Zahra Syafiko. Semuanya sehat? Sehat. Baik. Berarti hari ini berangkat semua ya? Ya. Baiklah. Sebelumnya mari kita kumpulkan konsentrasi terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Oke. Tepuk konsentrasi ya. Masih ingat ya, nanti Bu Reni akan bilang tepuk 1, berarti kalian harus bertepuk 1 kali. Nah, tepuk 2. Oke, begitu, dan seterusnya sampai tepuk 10. Wah, jangan 10, nanti banyak. Baik, mulai ya konsentrasinya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tangannya diangkat di atas biar kelihatan. Jangan dulu. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Ada tepuknya? Iya. Oh iya. Berarti terlalu konsentrasi apa kurang konsentrasi ya? Ya. Ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. Bukan tepuk. Baik, sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk ini akan Bu Guru setelkan video. Silakan kalian saksikan dan dicermati baik-baik. Ya, harus memastikan pisau yang digunakan Usai melaksanakan sholat Idul Adha, sebagian warga Sukarasa, Antapani, Bandung, Jawa Barat melakukan pemotongan hewan kurban di lingkup. Dalam Islam, pemotongan hewan kurban dilakukan oleh seorang juru sembelih yang tersertifikasi. Salah satunya adalah Dedi Suryana. Selama 5 tahun menjalani profesi ini, ia rutin mengikuti pelatihan cara pemotongan hewan sesuai syariat Islam. Menurut Dedi, tugas ini tidak mudah karena banyak hal yang diperhatikan. Ia harus memastikan pisau yang digunakan sangat tajam. Juru sembelih juga harus memastikan lokasi penyembelihan tidak becek, kotor, atau membuat hewan trauma. Dedi juga harus mengenakan APD khusus. Selain itu, ia juga menyiapkan mental dan fisik serta keteguhan iman. Melaksanakan itu kan cuma 1 tahun sekali, jadi kadang-kadang ya grogi, terus itu tetap ada menghadapi ini, menghadapi situasi ini. Meskipun tiap tahun tetap. Cara menghilangkan groginya? Ya kita berdoa aja lah, semoga semuanya lancar. Ini berarti bukan profesi yang sembarangan, Kang, karena kan salah sedikit bisa saja menjadi haram, kan? Iya. Nah, gimana, Kang? Ya itu kan yang dipersiapkan, itu yang paling utama itu goloknya. Goloknya harus setajam-tajamnya.
Ketika proses penyembelihan, Dedi biasanya dibantu oleh 5 orang agar hewan kurban tetap tenang saat proses penyembelihan berlangsung. Kang Oden biasanya dibantu sama berapa orang Kang ketika proses penyembelihan? Kalau yang paling utama itu 2 orang, yang di depan itu yang pegang kepala itu yang paling penting. Kalau yang belakang itu ya bisalah, itu mah yang lainnya. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyebut juru sembelih harus memenuhi syarat tertentu. Tak hanya muslim, balik dan berakal, tapi mereka juga tahu tata cara penyembelihan yang sah serta mampu menjaga etika penyembelihan. Dengan juru sembelih yang kompeten, ibadah kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan saja, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat nilai kasih sayang, kepedulian, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Sudah disaksikan? Tentang apa videonya ya? Iya, penyembelihan hewan kurban. Materi kemarin kita sudah di bab 3 itu tentang apa, masih ingat? Tentang kasih sayang, betul, tentang kasih sayang kepada sesama manusia, ya, terhadap sesama makhluk Allah, ya. Termasuk juga kita dengan menyembelih kurban itu ada syarat-syaratnya ternyata. Tidak hanya sekedar menyembelih menggunakan pisau yang asal-asalan, ini tidak boleh, ya. Jadi ketika hewan kurban itu merasa tidak tersakiti, itu sama saja dengan rasa sayang kita terhadap sesama makhluk. Baik, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kurban dan akikah? Coba, ada yang tahu kan apa kurban itu? Akikah dulu boleh. Oke. Silakan, akikah adalah Akikah adalah bentuk rasa syukur atas kelahiran anak yang disyariatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah serta sebagai cara untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sosial. jadi sama-sama menyembelih antara kurban dengan akikah, namun ada perbedaannya ternyata ya. Baik, adakah yang sudah memahami tata cara menyembelih yang baik? Ada atau belum? Coba tunjuk tangan yang sudah tahu caranya menyembelih. Oh, ternyata belum ada ya. Belum. Ada yang sudah pernah menyembelih di rumah? Saling melihat ya. Bahwa sedang menyembelih ayam atau ketika
silakan. Usia hewan untuk disembelih. Oke, usianya binatang yang harus yang Kalau nggak salah ya, usianya itu dari remaja. Kalau untuk akikah itu biasanya dari remaja. Oke, teman yang lain bisa membantu. Silakan, ada yang menemukan jawaban mungkin. Usia berapa hewan kurban? Oke, Mas. Kelompok yang pertama adalah kelompok putra. Kira-kira sudah sesuaikah dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah ya? Oke, jadi untuk kesempatan pertemuan kita kali ini, kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh, bentar. Nah, ini ada kartu apa? Ada kartu
warahmatullahi wabarakatuh.